Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Regita Cahyani, NPM 19111000082 dari Prodi PGMI semester 3 kelas D. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, nama asli Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Huwafa At-Tamimi, di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Abu Bakar lahir pada 572 Masehi di Mekah, tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ayahnya bernama Utsman dengan julukan Abu Huhafah dan ibunya bernama Salamah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslim dihadapkan kepada satu masalah yang sangat berat dan krusial kala itu terkait dengan kepemimpinan umat Islam. Hal ini dikarenakan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau tidak meninggalkan suatu pesan tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam berikutnya. Di tengah kekosongan kepemimpinan tersebut, ada golongan sahabat dari kaum Ansar yang berkumpul di sebuah tempat yang disebut Sakifah Bani Sa'idah, sebuah tempat yang biasa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk di kota Madinah. Pertemuan para sahabat dari golongan Ansar di Sakifah Bani Sa'idah tersebut dipimpin oleh seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ia adalah Sa'ad bin Abdullah, tokoh terkemuka suku Khazraj, dan terjadi perdebatan antara siapakah yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW memimpin umat Islam. Lalu secara cepat dan tegas Umar menggandeng tangan Abu Bakar dan mengatakan tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Lalu apa yang dilakukan Umar ini segera dilakukan Abu Ubaidah, dan akhirnya diikuti oleh kaum Ansar untuk membaiat Abu Bakar, kecuali Sa'ad bin Ubadah. Lalu pada esok harinya, baiat terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan untuk umat Islam di Madinah. Prestasi yang didapat Abu Bakar selama menjabat sebagai khalifah antara lain yaitu ada memerangi kaum murtad dan memerangi nabi palsu, memodifikasi Al-Quran dan ekspansi wilayah Islam. Sistem pemerintahan Abu Bakar yaitu cenderung menggunakan model pendidikan konservatif. Ia memilih untuk tetap mempertahankan model dan sistem pendidikan yang diwarisi oleh Rasulullah SAW dalam pemerintahannya. Meskipun demikian, pendidikan militer pada masa ini mengalami kemajuan yang amat sangat pesat. Kemudian ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Secara fisik tubuh Umar sangatlah kekar, kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Proses pemilihan Umar sebagai khalifah sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair Al-Ansari, dan Said bin Zaid, dan para sahabat lainnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Pada umumnya, para sahabat itu memuji dan menyanjung Umar. Setelah semuanya sepakat mengenai Umar, Khalifah Abu Bakar lantas memanggil Utsman. Kepada Utsman, Abu Bakar mendikte sebuah teks perintah yang menunjuk Umar sebagai penggantinya. Kemudian strategi politik pemerintahan secara internal dan eksternal di pemerintahan Umar bin Khattab. Strategi pemerintahan secara eksternal Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian pasukan Islam yang menuju Persia ini berada di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin
Abi Waqqas. Dalam perkembangan berikutnya berturut-turut dapat dilakukan di beberapa kota seperti Qadisiyah di tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi, Kota Lalua tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi, di Kota Madinah tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi, dan Nahwat di tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Kemudian strategi pemerintahan secara internal di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama ada mengeluarkan undang-undang kebijakan dalam negeri. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menertibkan pemerintahan. Kebijakan undang-undang meliputi ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, aturan kebersihan jalan, dan lain-lain. Kemudian ada membagi wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu pemerintahan khalifah di daerah-daerah tersebut. Kemudian kebijakan politis dan administratif. Beberapa kebijakan Umar bin Khattab yang berkaitan dengan urusan politik dan administrasi. Pembenahan yang dilakukan dalam bidang hukum, politik, keamanan, dan ibadah dalam pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, di bidang hukum, Umar melakukan pembenahan peradilan Islam. Dialah orang yang pertama meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Syari. Yang kedua ada di bidang ibadah, menetapkan kalender Islam. Salah satu jasa dan prestasi besar Khalifah Umar bin Khattab bagi Islam sedunia adalah menetapkan penanggalan Hijriah atau kalender Islam. Selanjutnya di bidang polkam, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kondisi politik Islam dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah dalam memperoleh hasil yang gemilang karena perluasan daerah terjadi sangat cepat di masa Umar bin Khattab. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.